Halo semuanya, perkenalkan saya Chelsea Angelita dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai alat-alat optik dalam rangka persiapan KSN atau Kompetisi Sains Nasional di bidang Fisika tahun 2023. Baiklah, marilah kita langsung masuk ke materinya. Alat-alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa dan atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Penggunaan alat optik bertujuan untuk melihat benda yang ada di sekitar kita yang dipantulkan oleh cahaya. Alat optik terbagi atas dua jenis, yaitu alat optik alami dan alat optik buatan. Alat optik alami yaitu mata. Sedangkan yang termasuk alat optik buatan diantaranya adalah kacamata, kamera, lup atau kaca pembesar, mikroskop, teropong atau teleskop, periskop, dan sebagainya. Yang pertama ada mata. Mata merupakan organ tubuh yang sangat penting yang berfungsi untuk menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Bayangan objek yang ditangkap retina tersebut kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf optik untuk kemudian diolah menjadi gambar yang mampu kita lihat secara nyata. Mata hampir berbentuk bulat dengan diameter sekitar 2,5 cm dan dibungkus cangkang atau sklera berwarna putih yang keras sebagai pelindung. Kacamata. Kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang memiliki cacat mata, baik itu rabun jauh, rabun dekat, ataupun mata silindris. Kacamata terdiri dari lensa cembung atau cekung, tergantung jenis cacat matanya. Frame atau kerangka yang menyangga lensa. Untuk mencari jarak fokus lensa, kita bisa mendapatkan dengan menggunakan rumus 1F atau jarak fokus lensa sama dengan 1/S atau jarak benda ke lensa ditambah 1/S aksen atau 1 per jarak bayangan ke lensa. Jauh dekatnya bayangan terhadap lensa atau kacamata yang digunakan tergantung pada letak objek, jarak fokus lensa, dan kekuatan atau daya lensa. Kekuatan atau daya lensa dirumuskan dengan P sama dengan 1/F. Kekuatan atau daya lensa sama dengan 1 per jarak fokus lensa. Kemudian ada kamera. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Ada dua jenis kamera yang umum dikenal, yaitu kamera digital dan kamera analog. Saat ini yang akan dibahas adalah kamera analog. Cara kerja kamera hampir sama dengan cara kerja mata, yakni cahaya difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina, yang merupakan film pada kamera. Rumus untuk mencari titik fokus pada lensa sama seperti yang kita gunakan pada lensa kacamata. Kamera terdiri atas sebuah lensa cembung, diafragma, dan film. Lensa pada kamera dapat diubah-ubah letaknya sedemikian agar bayangan yang dibentuk lensa selalu terletak tepat pada film. Sifat bayangan yang dibentuk kamera adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian ada loop. Loop atau kaca pembesar hanya terdiri dari satu lensa positif dan berfungsi untuk memperbesar ukuran bayangan yang terbentuk di retina. Loop sebenarnya merupakan lensa cembung yang diletakkan antara mata dengan benda yang akan diamati. Loop banyak digunakan oleh tukang arloji untuk melihat komponen-komponen arloji yang berukuran kecil. Kemudian ada mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik untuk melihat benda-benda kecil dengan perbesaran yang lebih besar dari perbesaran loop. Dapat mencapai lebih dari 100 kali lipat dari besar benda. Mikroskop pertama kali ditemukan oleh Zacharias Janssen dari Belanda pada tahun 1590.
Mikroskop terdiri dari dua lensa. Lensa pertama dinamakan lensa objektif, yang diletakkan sekat dengan benda yang diamati. Sedangkan lensa kedua yang diletakkan dekat dengan mata pengamat dinamakan lensa okuler. Lensa okuler bertindak sebagai loop. Ada dua cara dalam menggunakan mikroskop, yaitu dengan mata berakomodasi maksimum dan dengan mata tak berakomodasi. Bayangan akhir yang dihasilkan oleh dua lensa adalah mikroskop bersifat maya, diperbesar, dan terbalik terhadap benda semula. Kemudian ada mikroskop. Perbesaran total mikroskop dapat dirumuskan M sama dengan MOB dikali MOK. Perbesaran bayangan sama dengan perbesaran bayangan objektif dikali perbesaran bayangan okuler. Untuk perbesaran lensa objektif dapat dirumuskan M sama dengan MOB sama dengan S aksen OB dibagi SOB. Perbesaran bayangan objektif sama dengan letak bayangan objektif dibagi letak bayangan objektif. Untuk perbesaran lensa okuler dengan pengamatan tanpa akomodasi dapat dirumuskan MOK sama dengan SN dibagi FOK. MOK adalah perbesaran bayangan okuler, SN adalah titik dekat mata, FOK adalah jarak fokus lensa okuler. Untuk perbesaran lensa okuler dengan mata berakomodasi maksimum dapat dirumuskan MOK sama dengan SN dibagi FOK ditambah 1. MOK adalah perbesaran bayangan okuler, SN ialah titik dekat mata, FOK ialah jarak fokus lensa okuler. Untuk mengetahui panjang mikroskop dapat dirumuskan D sama dengan S aksen OB ditambah S aksen OK. D ini sama dengan S aksen OB yaitu letak bayangan objektif ditambah S aksen OK yaitu letak bayangan okuler. Kemudian ada periskop. Periskop adalah teropong pada kapal selam yang digunakan untuk mengamati benda-benda di permukaan laut. Periskop terdiri atas dua lensa cembung dan dua prisma siku-siku sama kaki. Jalannya sinar pada periskop adalah sebagai berikut. 1. Sinar sejajar dari benda yang jauh menuju ke lensa objektif. 2. Prisma P1 memantulkan sinar dari lensa objektif menuju ke prisma P2. 3. Oleh prisma P2, sinar tersebut dipantulkan lagi dan bersilangan di depan lensa okuler tepat di titik fokus lensa okuler. Di sini ada contoh soal. Soal pertama, Yulisa yang menderita rabun dekat mempunyai titik dekat 50 cm. Jika ingin membaca dengan jarak normal 25 cm, maka berapa kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai Reni? Diketahui S sama dengan 25. S aksen sama dengan min 50 cm. Tanda negatif ini menunjukkan bayangan bersifat maya di depan lensa. Yang ditanyakan adalah P, atau kekuatan lensa kacamata. Maka dapat dirumuskan 1 per F sama dengan 1 per S aksen. 1 per F sama dengan 1 per 25 dikurang 1 per 50. 1 per F sama dengan 2 per 50 dikurang 1 per 50. Ini disamakan penyebutnya dengan sama-sama 50. Kemudian 1 per F sama dengan 1 per 50. Hasil pengurangan dari 2 dikurang 1 per 50. Kemudian dapat didapatkan F sama dengan 50 cm. Jika dijadikan meter maka 0,5 meter. Maka akan didapatkan P sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 0,5 sama dengan 2 dioptri. Jadi kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai Yulisa adalah 2 dioptri. 2. Amatilah diagram pembentukan bayangan oleh mikroskop berikut. Jika berkas sinar yang keluar dari lensa okuler merupakan berkas sejajar dan mata yang mengamati penglihatan normal, maka perbesaran mikroskop adalah titik-titik. SN-nya adalah 25 cm. Maka diketahui
SOB sama dengan 2,2 cm, FOB sama dengan 2 cm, SN sama dengan 25 cm, dan FOK sama dengan 5 cm. Yang ditanyakan adalah perbesaran mikroskop atau M. Maka dijawab 1 FOB sama dengan 1 per SOB ditambah 1 per S aksen OB. 1 per 2 sama dengan 1 per 2,2 dikurang 1 per S aksen OB. 1 per 2 dikurang 1 per 2,2 sama dengan 1 per S aksen OB. 1,1 dikurang 1 per 2,2 sama dengan 1 per S aksen OB. Maka 0,1 dibagi 2,2 sama dengan S aksen OB. S aksen OB sama dengan 2,2 dibagi 0,1. Maka didapatkan S aksen OB-nya ialah 22 cm. Kemudian kita mencari perbesaran mikroskopnya. M sama dengan S aksen OB dibagi SOB dikali SN dibagi FOK. 22 dibagi 2,2 dikali 25 bagi 5. Maka 10 kali 5 sama dengan 50 kali. Jadi perbesaran mikroskopnya adalah 50 kali. Kemudian soal nomor 3. Seseorang bermata hipermetropi supaya dapat melihat dengan normal harus menggunakan kacamata yang kuat lensanya plus 2 dioptri. Maka jarak terdekat yang dapat dilihat orang tersebut tanpa kacamata adalah yang diketahui P sama dengan 2 dioptri, S sama dengan 25 cm. Ditanyakan PP atau jarak terdekat yang dapat dilihat orang tersebut tanpa kacamata. Di sini diketahui 2 dioptri P-nya, S-nya 25 cm. Yang ditanyakan PP. Dijawab F sama dengan 1 per P, sama dengan 1/2, sama dengan 0,5 meter, sama dengan 50 cm. Jadi jarak bayangannya adalah 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. 1 per 50 sama dengan 1 per 25 dikurang 1 per S aksen. 1 per S aksen sama dengan 1 per 50 dikurang 1 per 25. 1 per S aksen sama dengan 1 dikurang 2 per 50. 50 ini didapatkan dari disamakan penyebutnya menjadi 50. 1 per S aksen sama dengan negatif 1 per 50. S aksen sama dengan min 50 cm. Maka PP atau jarak bayangannya adalah 50 cm. Jadi jarak terdekat yang dapat dilihat orang tersebut tanpa kacamata adalah 50 cm. Baiklah, sekian dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi dalam ucapan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.